Negeri Nurwe di Pulau Seram dan Negeri Hila di Maluku Tengah akan mengisahkan tentang tantangan pelestarian bulu dalam hidup masyarakat. Modernisasi perlahan menggeser penggunaan bulu, namun dalam peralihannya, masyarakat tetap menjaga tradisi penggunaan bulu, terutama dalam proses adat, tarian, dan kebutuhan harian. Harapan mereka tetap sama, generasi mendatang tidak meninggalkan tradisi pemanfaatan bulu. Selengkapnya, kita simak tayangan berikut. Di Pulau Seram, tepatnya di negeri Nurwe, saat ini bulu hanya digunakan pada acara-acara tertentu saja. Misalnya acara-acara adat. Sedangkan dalam kebutuhan hari-hari, masyarakat lebih memilih menggunakan alat-alat yang lebih praktis dan canggih. Tabuli adalah alat musik tradisional yang terbuat dari bulu. Tabuli artinya bunyi. Tabuli hanya digunakan pada acara adat dan tidak banyak orang yang mampu memainkannya lagi. Tete Yunus Lekaleite, petani asal negeri Nurwe yang sudah berusia 83 tahun, adalah pembuat sekaligus peniup tabuli. Tabuli merupakan alat musik yang sudah ada dan dipakai oleh orang tua-tua sejak dahulu. Proses pembuatan tabuli cukup sederhana. Pertama-tama, bulu dipotong dan dibersihkan. Kemudian diberi lubang pada ujung ruas bulu. Jenis bulu yang dipakai untuk membuat tabuli adalah bulu Jawa. Bulu Jawa dipakai karena dagingnya yang tidak terlalu tebal. Kalau pembuatan itu seperti yang ini, artinya kita potong-potong lalu kerjakan seperti ini. Ya bikin akan macam tadi bikin itu bisa modern tuh. Itu. Tete, apakah semua jenis bambu itu bisa bikin tabuli? Kalau ini saja, tapi lain saya bisa. Saya bisa bikin tabuli, saya bisa. Bambu apa? Bambu apa kan nama? Kalau biasa panggil bulu Jawa. Nah, ini apa? Yang dipergunakan itu satu ini saja, bulu ini saja. Tapi lain-lain bulu saya bisa pakai tabuli tidak, saya bisa. Tete, kapan Tete memulai mengerjakan tabuli ini? Kalau ini dari tumpung Tete lain. Kita pun bapak pun Tete, dari leluhur lah. Nah, kalau ada pemberitahuan pakai ini saja, katong panggil seng, pakai bulu nih bare panggil. Ya, kalau orang mati atau mau ada perubahan kerja negeri kah, panggil orang di utang-utang itu semua pakai ini. Nah dong itu dengar tabuli berarti semua harus cari tabuli itu bahwa ada berita apa yang bisa ketumpulan semua di kampung kah, ada orang mati kah, itu semua pergunakan tabuli.
Untuk acara adat keselamatan, tabuli hanya ditiup sebanyak 3 kali. Sesudah tabuli ditiup, ada kapata yang disampaikan dengan menggunakan bahasa tanah, dan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, biasanya tabuli ditiup sebagai tanda bahwa ada informasi dari raja yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Dulu orang biasa, orang tua tuh tabaus itu pakai tabuli lagi. Nah, baru dia punya dengan bunyi dulu baru ada pembicaraan. Nah, seperti tabuli ini dia bunyi, ada dia beritakan bahwa ini dengar tita dari raja, menyangkut pekerjaan apa yang besok kerjakan. Nah, itu pakai ini dulu, tabuli ini dulu, baru dia cerita dengan bahasa semua orang tahu bahwa ya besoknya ada kerja negeri kah. Kalau keselamatan itu tiap tahun ini mesti 3 kali saja. Nah, 3 kali tiup. Bisa opa contoh. Nah, 3 kali tiup ini terus mulai pesuari dengan bahasa. Nah, itu dia pun bahasa ada. Kalau beta mau bisa bicara kan bisa. Nah, tapi dia punya waktu mesti ada toh. Nah, itu berapa orang yang tiup tete? Kalau tiup itu paling sedikit itu 3 orang. Paling banyak berapa orang? Kalau banyak bisa para 5 bisa. Sebab kalau tiup tohur ini yang penting itu napas per tiup. Tahan lama itu mesti napas. Itu. Jadi dia pun penggunaan ini. Jadi kalau tete ini dong pakai beda mesti tiup. Baru anak-anak bisa ikut sama-sama. Berarti selama ini di acara-acara itu tete ada? Tete mesti ada. Tete harus ada. Ya, tete mesti ada. Pelantikan raja itu biasa tabuli ini mesti ada. Lalu dia pun parang, dia punya salah waktu, itu ada. Nah, itu baru dengan berang toh, lenso adat. Kalau untuk cakalele itu dari lantik raja itu saya tiap saja. Ya, bagaimana tete bisa kasih contoh? Ada orang double lagi. Itu mesti dia begitu baru ada sekali lagi kok. Itu para antar raja dari antar rumah. Raja tuh peran tuh tiap panjang. Itu komentar. Baru teten napas ini, tapi kalau saya tahan lama. Tadi pengumuman tuh. Yo, kalau sama pengumuman tuh saya tiap berapa kali? Tiap berjalan saja tiap tuh. Itu suara berita tuh. Itu berita. Saat ini tidak banyak masyarakat yang masih menggunakan bulu untuk membuat atap rumah. Namun, aktivitas masyarakat di hutan dan di kebun masih memanfaatkan bulu untuk beberapa aktivitas.
Ini bulunya dia dari ketumpung datuk lagi. Artinya moyang-moyang tuh sampai turun. Dulu yang ada panci, yang ada kastrol, yang ada cerek. Nah, semua pakai bulu nih untuk memasak. Jadi masak apa saja untuk dipergunakan air panas maupun rebus makanan isi di bulu nih saja untuk semua. Jadi yang ada pakai barang lain cuma bulu. Namun karena modern sekarang baru orang pakai panci, pakai kastrol, pakai cerek. Tapi minum juga pakai bulu lagi. Jadi budaya ini dari ketumpungnya orang tua lagi. Jadi sampai sekarang ini memang kalau ketemu di pantai ini jadi, tapi kalau di hutan tak ketemu pakai. Nah, saya bawa panci-panci lain, yang bawa kastrol lain, cuma pakai bulu ini saja untuk masak makanan dengan makan, atau masak air panas dan. Tete Yunus berharap bulu harus dilestarikan karena bulu sudah menjadi budaya masyarakat Norway. Jangan bunuh bulu, begitu pesan Tete Yunus pada generasi muda saat ini. Bulu ini punya kepentingan besar dan banyak penggunaannya untuk masyarakat. Apalagi papa ini perlu kalau pilih utama mau bawa-bawa panci dan apa kastrol pada apa lagi, kata punya budaya ada tahu. Bulu ini harus lestarikan akan. Yang boleh musnahkan, yang boleh bunuh akan, tapi dia pun penggunaan banyak. Jadi atau masyarakat mesti harus lestarikan, bila perlu tanam. Berbeda dengan negeri Norway, kehidupan masyarakat di negeri Hila, Kabupaten Maluku Tengah masih sangat bergantung pada bulu. Aktivitas masyarakat di kampung bahkan di hutan pun tetap menggunakan bulu. Menariknya, salah satu atraksi budaya yang masih menggunakan bulu adalah tarian bambu gila. Dan jenis bambu atau bulu yang digunakan adalah ute tewa-tewa atau bambu tewa-tewa. Proses tarian bambu gila, pawang menyiapkan mantra menggunakan jahe dan kemenyan. Setelah itu, pawang menyembur jahe di kedua ujung bambu. Kemudian setiap ruas bambu diberi garis dengan menggunakan jahe, lalu diberi kemenyan. Selanjutnya, pawang siap memberi komando kepada penari. Gerakan tarian akan selalu mengikuti arah asap kemenyan. Jadi, kekuatan tarian bambu gila itu terdapat pada jahe dan kemenyan. Menurut Bapak Muhammad Amir Lating, juru pelihara benteng Amsterdam, awalnya bambu ini dipakai sebagai alat bantu masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan berat. Namun, ketika penjajah datang, bulu atau bambu gila digunakan sebagai kekuatan, siasat untuk mengelabui penjajah. Bulu atau bambu ini jika sudah diisi mantra, kekuatannya sangat dahsyat. Jadi jenis bambu ini, memang semua jenis bambu itu bisa dipergunakan untuk bambu, untuk permainan bambu gila. Tapi untuk lebih tahan lama, kita juga butuh kualitas bambu. Jadi kualitas bambu kalau kita di kampung sini, dalam bahasa Hilanya, itu dong bilang ute tewa-tewa. Jadi bambu tewa-tewa atau bambu baduri. Kata di sini. Jadi bambu ini yang sering dipergunakan untuk orang-orang membuat bubu, untuk menangkap ikan, membuat sero kering, sero tanam, itu semuanya pakai bambu ini. Karena dari sisi kualitasnya dia sangat kuat. Bambu tewa-tewa ini banyak di sini, dan bambu ini tidak tumbuh liar. Dia beda dengan bambu-bambu yang lain. Kalau bambu-bambu yang lain itu tumbuh liar, kalau bambu ini ditanam. Bambu tewa-tewa ini ditanam, dia tidak tumbuh liar seperti
beberapa jenis bambu yang ada di Pulau Ambon ini. Ya. Jadi begini, kalau bambu sendiri sebelum diisi mantra, dia tidak mempunyai kekuatan. Tidak mempunyai kekuatan. Bambu itu setelah diisi mantra, baru disebut bambu gila. Sebelum diisi mantra, bambu itu dia belum gila. Jadi bambu sebelum isi mantra, sebelum dibikin pawang sebelum bikin mantra dan segala macam hal yang pawang tahu, itu bambu itu adalah bambu biasa saja, seperti bambu-bambu yang lain. Tapi bambu itu setelah diisi mantra, baru namanya bambu gila. Ini sejarah sedikit tentang bambu gila ini. Bambu gila ini, sejak zaman Belanda, permainan ini sudah ada. Malahan sebelum zaman Belanda pun, orang tua kita itu, orang tua dulu itu, untuk mengangkat alat berat, kayu-kayu yang besar, itu mereka pergunakan bambu gila ini. Bambu ini cukup ikat di mobil. Bambu ini kalau ikat di mobil, 7 orang pegang, mobil terangkat. Kayu besar apapun, itu bisa terangkat. Kapal di laut biar karam, kalau bambu ini diikat, dipegang 7 orang dengan mantra, kapal itu akan terangkat. Jadi bambu ini setelah diisi mantra, kekuatannya sangat luar biasa. Nah, ini sebenarnya awalnya ini adalah alat bantu. Sejarah, kalau kita bicara sejarah singkat tentang bambu gila, ini sebenarnya alat bantu. Alat bantu untuk kita punya orang tua dulu untuk mengangkat alat berat. Nah, setelah Belanda masuk, mereka pergunakan sebagai sebuah tari-tarian, dan itu untuk menunjukkan kekuatan. Bambu saja bisa mengalahkan 7 orang, apalagi orangnya, apalagi pawangnya. Ini juga salah satu siasat orang tua kita untuk mengkelebui penjajah Belanda pada zaman itu. Dan memang terbukti, bambu ini kalau diikat di apa saja, di bahan berat apa saja, dipegang 7 orang, setelah diisi mantra, kayu itu akan terangkat. Mobil pun akan terangkat, kapal pun bisa terangkat. Tarian bambu gila dipimpin oleh seorang pawang. Di negeri Hila hanya ada 1 orang pawang, yakni Bapak Juwair Umarela. Keahliannya adalah pewarisan dari sang ayah. Selanjutnya akan diwarisi juga oleh keluarganya. Di Hila cuma 1 pawang, Bapak Juwair sendiri. Proses pewarisan itu dari Bapak Juwair ke anaknya dan ke adik-adiknya itu ada. Karena ini turun-temurun dari kakek mereka. Jadi pasti ada. Setelah tidak ada Bapak Juwair, mungkin anaknya atau adiknya yang bernama Bapak Yusuf. Itu pasti. Dengan sendirinya barang itu pasti dia masuk. Nah, begitu. Karena ini turun-temurun yang mereka. Tidak perlu ajar, sudah masuk. Makanya tadi itu kan saya coba. Jadi setelah Pak Juwair ini sudah isi mantra, siapa saja bisa pegang kemenyan. Setelah mantra itu masuk, Bapak pun bisa pegang kemenyan. Karena kemenyan sudah diisi mantra, bambu sudah diisi mantra oleh Pak Juwair. Jadi pada saat bambu itu dia jalan, kalau Bapak Juwair ini capek, saya bisa pegang, Bapak juga bisa pegang. Yang penting kemenyannya diisi, tinggal Bapak. Yang penting dengan 1 kata, ada 2 kata, bara masuai, tari gogo, itu dia masuk. Kalau tidak ada bara masuai dan tari gogo, dia belum masuk. Jadi bara masuai itu bara api. Bara api, tari gogo itu pegang kuat. Jadi bara masuai itu kemenyan, tari gogo itu bambu. Jadi bara masuai, kemenyan, tari gogo. Jadi orang sudah siap tari gogo. Jadi tari gogo itu siap menari. Sebagai orang tua, Bapak Amir tegaskan jangan sekali-kali membakar dan merusak bulu, karena pemanfaatannya sangat besar. Bahkan dalam ritual-ritual adat dan agama, bulu menjadi kebutuhan yang sangat penting.
tentang bambu ini, jangan sekali-sekali membakar dan merusak bambu karena pemanfaatan lebih banyak. Bambu ini harus selalu dibudidayakan, dilestarikan karena pemanfaatan bambu kalau di hutan itu sangat bagus untuk penahan longsor. Terjadinya longsor di hutan-hutan, bambu itu paling kuat. Nah, jadi ketong sama-sama menjaga bambu itu sehingga dia bisa menjaga sumber airnya bagus, kemudian menjaga hutan, jangan sampai hutan itu gundul. Nah, di sini bambu ketong jaga karena kebutuhan acara adat semuanya itu pakai bambu. Jadi bambu itu sangat istimewa, beda dengan yang lain-lain.